Ada sukacita, amin. Mari lihat kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Ya, katakan Tuhan Yesus kita baik. Tuhan Yesus kita sungguh baik. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semua. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, itu semua karena kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat seluruh jemaat yang sudah hadir di acara pada tanggal 27. Jika ada kekurangan-kekurangan mungkin, saya tahu mungkin banyak yang gak dapat tempat duduk. Tapi kalau makan saya rasa semua pasti dapat ya. Tapi kalau antri juga mohon maaf ya. Tapi kiranya saya bersyukur Bapak Ibu semua ada di dalam kebahagiaan kami. Tuhan Yesus yang memberkati. Sungguh luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sedikit kesaksian dari awal persiapan pernikahan kita, mulai dari pre-wedding Bapak Ibu, Tuhan mempersiapkan tempat yang bagus, Tuhan mempersiapkan orang-orang yang bisa membantu, bisa foto, bisa video, fotonya gratis lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, gak bayar, cuma bondo ngomong Bapak Ibu. Hotelnya gratis lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bisa bersama keluarga berlibur. Ya, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan juga kemudian sampai prosesnya lagi, di mana kita tempat bertemu itu dikasih upgrade gratis lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukannya anak Tuhan tuh gratisan, bukan Bapak Ibu. Tapi seringkali Tuhan tuh memberikan hal yang aneh-aneh, hal yang ajaib-ajaib. Bahkan yang agak deg-degan juga, ini yang paling penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di dalam dekor gereja. Ya, di dalam persiapan di gereja ini. Ini enggak gampang sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena kita sudah tahu bahwa selama bertahun-tahun ketika ada acara itu yang dekor ya cuma satu gitu ya. Bukan berarti yang lain gak bisa dekor. Tapi Tuhan mempercayakan kepada seorang ibu ya, Ibu Nyo. Tetapi gak disangka-sangka sudah bersiap ini, tiba-tiba gara-gara kebanyakan minum gula Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mungkin gitu ya. Kebanyakan minum sebuah minuman gitu ya, akhirnya tiba-tiba hampir stroke. Gulanya naik, kolesterolnya naik, jadi lemes Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi seringkali, sampai akhirnya kita bingung, mau pakai dekor mana, sampai kita kadang bingung, waduh bingung, pasti nanti gini bingung. Tapi kadang seringkali ketika kita menghadapi sesuatu hal yang tidak enak, seringkali kita ketika menghadapi hal yang gak baik, tapi percayalah, ketika kita ada di dalam jalan yang betul, dan ketika kita tetap terus berharap kepada Tuhan, bantuan, Mazmur 20 ayat yang pertama, bantuan daripada sorga itu turun di dalam kehidupan kita. Kita coba buka sama-sama, ini saya ingat ayat ini di dalam Mazmur pasal yang ke-20. Ayat yang kedua dan yang ketiga. Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang kedua dan yang ketiga. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Ayat yang ketiga dikatakan di situ apa? Kiranya dikirimkannya apa? Bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Nah, pada waktu itu kita sempat mengalami kesesakan. Ini kira-kira gimana dekornya ya? Karena yang tahu semua adalah Ibu Nyo. Kita berdoa. Tuhan itu baik. Digetarkannya hati Ibu Nyo. Digetarkan hati ibu-ibu grup kebaya merah di tempat ini. Jadi Bapak Ibu nanti barusan lihat hari Jumat itu ada ibu-ibu yang pakai kebaya merah semua. Sekarang gereja ini punya grup baru, grup ibu-ibu kebaya merah begitu. Nah, mereka dengan penuh sukacita, mereka dengan bersatu hati, ya, mereka datang, bahkan saudari Lola yang dari Solo pun juga datang, mereka sama-sama dekor dan ibunya cuma tinggal perintah, ini. Bayangkan dalam satu hari bisa selesai. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hal ini sepele buat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi nanti yang kawin bakal ngerasa gitu ya. Bagaimana dekor itu ya. Harus betul-betul supaya apa? Bukan indah tapi bagus acaranya. Apalagi di dalam gereja. Itu Tuhan sertai. Dan sampai hari H pun Tuhan sertai.
Itu semua karena apa? Karena anugerah Tuhan. Karena bantuan daripada Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Sehingga Tuhan mendukung, Tuhan menggerakkan hati orang-orang supaya apa? Bisa sama-sama bantu dekor. Bisa sama-sama, jemaat bisa sama-sama semua membantu. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka di dalam Yeremia pasal yang ke-8. Kita buka sama-sama Yeremia pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 sampai yang ke-22. Kita buka sama-sama firman Tuhan Yeremia pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 sampai yang ke-22. Firman-Nya di situ adalah ratapan atas Yehuda dan Yerusalem, ya. Ratapan atas Yehuda dan Yerusalem. Saya baca ayat yang ke-18, Bapak Ibu baca ayat selanjutnya dan sampai ayat yang ke-22 kita baca sama-sama. 1, 2, 3, Yeremia 8 ayat yang ke-18. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku. Hatiku sakit pedih. Bapak Ibu. Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga, Bapak Ibu. Sama-sama 1, 2, 3. Tidak adakah balsam di Gilead, tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Nah, pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar firman yang kita baca daripada tadi Nabi Yeremia, kitab Yeremia. Kitab Yeremia ini dituliskan oleh Nabi Yeremia, ya. Kita harus tahu dulu bahwa di dalam Alkitab itu ada 5 jawatan. Ada rasul di mana mereka itu dipakai untuk menginjil, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ada gembala untuk mendidik jemaat, untuk mendidik umat Tuhan yang dipercayakan. Ada guru yang mengajar, kemudian ada rasul, ada nabi, rasul, ada guru, ada gembala, ada apa satunya lagi? Nabi, baik. Ada 5 kan? Ya, rasul, nabi, guru, gembala, penginjil. Penginjil. Nah, yang satu ini ada yang namanya nabi. Nabi itu Tuhan kirimkan untuk apa? Untuk menegur umat Tuhan. Untuk menuntun umat Tuhan. Supaya pada waktu itu khususnya bangsa Israel, mereka tetap bisa terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Tuhan mau bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, menuju tanah Kanaan, menuju tanah perjanjian, menuju rencana Tuhan, pada waktu itu dipimpin oleh Nabi. Nabi tugasnya menegur, Nabi tugasnya mengingatkan, Nabi tugasnya memberikan pesan-pesan yang khusus. Contohnya Nabi Yeremia. Nabi Yeremia pada waktu itu dikirimkan Tuhan untuk mengingatkan kepada bangsa Israel. Supaya apa? Mereka berbalik daripada jalan mereka yang salah, supaya mereka berbalik daripada kekerasan hati mereka. Hari-hari ini mungkin secara khusus tidak ada yang dikatakan seperti dulu, nabi enggak ada. Mungkin ada orang yang dipakai dengan karunia khusus, oke, nabi. Jadi seringkali kalau kita diingatkan, seringkali kalau kita ditegur oleh seseorang hamba Tuhan, oleh seorang mungkin yang Tuhan pakai untuk menegur, jangan kita katakan, iki cerewet, iki sok ngatur, ini kok suka ngurusin orang sih. Betul, ada hal-hal yang kadang seringkali nggak boleh kita masuk terlalu dalam. Tapi seringkali ketika ada pesan-pesan Tuhan yang ingin disampaikan secara khusus, kita harus dengar baik-baik. Baik nggak baik kita harus dengar dulu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seperti firman Tuhan pada pagi hari. Ketika kita dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, dengar dulu. Ketika kita dengar kita minta Roh Kudus tolong. Firman yang disampaikan ini supaya saya bisa dapat yang baik.
Yang nggak baik Tuhan singkirkan, tapi yang baik saya mau dapat, saya mau jadikan rema supaya saya melangkah di dalam kehidupan saya. Nah, bangsa Israel ini Tuhan lo baik. Tuhan kirim Nabi Yeremia untuk mengingatkan mereka. Tapi bangsa Israel ini tidak mau dengar. Sehingga Nabi Yeremia ngomong ayat yang ke-18. Enggak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku. Hatiku sakit, hatiku pedih. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan di situ. Nabi Yeremia ini ngomong di dalam, dia berusaha menghibur hati di tengah hatinya yang lagi susah. Dia susah loh lihat orang Israel seperti ini. Nabi ini perwakilan Tuhan. Tuhan juga nggak suka, nggak seneng loh, sedih lihat orang bangsa Israel ini seperti ini keadaannya. Punya rencana yang baik, Tuhan punya jalan yang baik, tapi mereka pilih jalan yang salah. Mereka pilih jalan kesengsaraannya sendiri. Tuhan hatinya sedih, sama Nabi Yeremia juga hatinya sedih pada waktu itu. Hari-hari ini siapa nabi di dalam kehidupan kita? Mungkin orang tua, gembala dulu di gereja. Gembala pasti kepingin umatnya, jemaatnya, supaya kalau bisa bangkit semuanya. Supaya semuanya bisa mengalami rencana Tuhan. Gak ada gembala yang kepingin jemaatnya itu gak maju. Gak ada gembala yang kepingin jemaatnya itu soro. Gak ono Bapak Ibu, gak ada. Kalau sampai ada itu berarti bukan gembala. Karena gembala itu Mazmur 23 tugasnya mengayomi, membawa ke air yang tenang, membawa ke padang rumput yang hijau. Pasti kepinginnya seperti itu. Tapi seringkali ketika kita ditegur, mungkin ada hal yang gak beres, hati kita gak bisa terima. Muncul kepahitan, muncul gak suka. Oke, kita mungkin singkirkan dulu. Orang tua bagaimanapun pasti kepingin anaknya punya jalan hidup yang baik. Amin, orang-orang tua di sini. Saya dari hari Senin sampai hari Kamis, telepon saya itu gak pernah stop Bapak Ibu. 1 jam sekali itu Bapak Gembala pasti telepon. Nyoh, ada kabar apa? Tidak ada kabar. Nyoh, ada kabar apa? Tidak ada kabar Pak. Sampai Rabu pagi itu datang, saya pas lagi duduk di kantor, Bapak Gembala datang. Nyoh, bagaimana kalau kita lakukan ini? Jangan. Loh, kurang 2 hari loh. Jangan. Kita berdoa sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Tapi namanya orang tua, dia selalu berusaha cari cara. Yang penting gak melakukan kejahatan. Selalu cari cara supaya anak-anaknya bisa maju, bisa berhasil, bisa sukses. Dan kalau dia sudah lihat anaknya senang di bagian itu, pasti didukung, pasti didoakan. Supaya apapun yang dilakukan jadi. Betul? Betul. Papa saya di dalam pernikahan pasti tanya terus. Pasti tanya terus. Kepingin pokoknya yang baik, yang baik, yang baik. Jadi kalau hari-hari ini mungkin ada anak-anak, khususnya anak-anak muda, yang ketika sudah didukung oleh orang tuanya bagaimanapun caranya, orang tuanya ngomong yang baik. Pokoknya dibantah aja, diajak debat aja. Bagaimana perasaan orang tua? Kalau diajak ngomong yang baik, diajak memberikan masukan yang baik. Ya mungkin kalau ketemu Bapak Gembala ya gampang aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Gembala misalnya ngomong gitu, saya lawan terus, Bapak Gembala bilang, wis karepmu, melaku odewe. Tapi mungkin ketika ada orang tua yang bijaksana, ketika ngomong diajak debat terus, mungkin kalau orang tuanya ada yang agak bijaksana gitu, ya ditelateni. Ya itulah Tuhan kita. Tahu nggak Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Nabi Yeremia ini dikirim di dalam keadaan bangsa Israel itu sebenarnya, ceritanya begini ya. Bangsa Israel itu sebenarnya itu sudah pasti, Tuhan tuh udah tahu, bukan Tuhan yang memastikan, tapi Tuhan tahu ke depannya bangsa Israel ini enggak berubah. Hatinya tetap keras, hatinya tetap bebal. Tuhan tahu bahwa nanti bangsa Israel itu akan masuk dalam penghukuman. Tuhan tuh udah tahu. Kadang ada orang tahu ya, kalau misalnya orang itu sudah jalan salah. Saya kadang kalau misalnya sudah ngomong sama orang ketika saya tahu, oh ini pasti salah. Kadang saya kalau sudah jengkel gitu ya, saya bilang ya wis karep-karep mula. Ada kan orang tua juga begitu toh, wis karep-karep mula, mati-mati yola. Tapi Tuhan kita enggak seperti itu.
Dia tahu bangsa Israel ini sebenarnya akan masuk dalam penghukuman. Tapi dia masih tetap berusaha supaya jangan sampai bangsa Israel masuk ke dalam penghukuman. Ataulah kalau enggak jangan sampai semuanya binasa. Makanya dikirimkanlah Nabi Yeremia. Jadi Yeremia ini dikirimkan kepada bangsa Israel untuk apa? Mempersiapkan mereka ini yang akan masuk dalam penghukuman. Tuhan tahu ini bangsa Israel ini pasti masuk penghukuman. Dia siapkan, jangan sampai semuanya binasa. Makanya dikirimkannya Nabi Yeremia. Enggak hanya itu Bapak Ibu, malah masih dikasih lagi di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Tuhan masih berusaha bagaimana caranya jangan sampai anak ini, bangsa ini jatuh. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, tapi memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan udah tahu, nih bangsa ini bakalan masuk dalam penghukuman, tapi Tuhan masih berusaha. Bahkan di Yeremia 33 ayat yang ketiga lagi, dikatakan kalau engkau berseru kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, memberitahukan hal-hal yang besar. Tuhan masih berusaha untuk membuka jalan supaya bangsa Israel ini kembali. Tapi sampai hari ini apa yang terjadi? Bapak Ibu melihat sendiri kan, bangsa Israel hidupnya terus ada dalam peperangan. Makanya mungkin Pak Andi dan Bu Uli sama Pak Sirait ini gak pergi Israel lagi, mungkin takut kena rudal gitu kan. Ya tiba-tiba sampai di sana sudah turun, ya tiba-tiba muncul rudal dari Iran, bunyi sirene, nging, bingung gak bisa pulang, ikut di bunker di bawah. Barusan kan ada beberapa yang gak bisa pulang. Enak Bapak Ibu hidup di dalam peperangan tiap hari. Masa enak di keluarga tiap hari berperang. Masa enak tiap hari di mana ketemu orang gondok-gondokan, hati enggak enak. Masa enggak enak. Tuhan enggak mau yang seperti itu. Bangsa Israel contoh hidup sampai hari ini karena kekerasan hati mereka. Hidup mereka hidup di dalam peperangan tiap hari. Padahal Tuhan tuh punya rencana masuk tanah Kanaan, hidup di dalam hidup yang penuh sukacita, damai sejahtera. Nah ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus tahu dulu, Tuhan kita itu Tuhan yang seperti itu. Sama kalau orang tua begitu, apapun yang terjadi dia berusaha bagaimana sukses anaknya. Barusan om saya telepon dengan saya terus, Andre saya minta kamu, tolong undang bapak ini. Ya, dia gak mau tahu Bapak Ibu. Undangannya sudah berapa orang dia gak mau tahu. Dia gak pernah tanya, Andre undanganmu udah bisa apa enggak. Kalau Pak Gembala kadang masih ngomong, Nyoh ya apa, masih bisa enggak ngundang. Ini ada teman papa. Ini masih ada. Ini kalau yang ini enggak, perintah langsung. Tolong undang bapak ini. Kenapa? Saya bilang, dia bantu anak saya. Dulu di Bali berusaha untuk masuk S2 kedokteran, gak bisa masuk. Mundur lagi 1 tahun. Tapi barusan saya berusaha bagaimanapun caranya. Saya berusaha jual apapun yang saya punya supaya anak saya bisa masuk ke kedokteran. Dan hari ini dia sudah diterima. Jadi tolong, saya tidak mau tahu, undang bapak ini, kasih dia duduk. Itu contoh bukti daripada orang tua. Gambaran daripada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Nah, saya berharap ketika kita tahu Tuhan kita seperti itu, ayo sama Tuhan punya hubungan yang baik. Hari-hari ini kadang kita lebih ingin mendengar bukan suara kenabian, bukan suara firman Tuhan, tapi kita lebih ingin mendengar suara di dunia. Ayo hari ini buka telinga kita dengan apa yang menjadi pesan Tuhan, buka hidup kita dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Karena apa? Tuhan selalu berusaha punya rencana yang terbaik. Nah, kemudian Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita lanjut itu ayat yang ke-18 kita belajar ya tadi, latar belakangnya Yeremia itu seperti itu. Ayat yang ke-18, tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku, hatiku sakit pedih. Dengar seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh, tidak adakah Tuhan di Sion, tidak adakah raja di dalamnya.
Mengapa mereka menimbulkan sakit hatiku? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-19 ini kita melihat bahwa bangsa Israel itu mereka dari tempat yang jauh, dari manapun mereka berseru. Mereka tuh seakan-akan putus asa. Karena apa? Mereka seakan-akan di dalam hidupnya itu sudah enggak ada Tuhan. Makanya dikatakan di situ tidak adakah Tuhan di Sion, hidup mereka dari Tuhan itu sudah jauh. Bahkan mereka mungkin sudah enggak tahu bahwa Tuhan itu ada. Berapa tahun yang lalu saya mendengar bahwa ada seorang pemusik yang cukup terkenal dengan lagu-lagunya yang bagus. Orang barat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya tahu dia dari kecil, dia seorang pemain gitar dari band rohani yang terkenal. Suatu saat dia mengeluarkan statement. Saya sudah ikut Tuhan 25 tahun. Tapi hari ini saya mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Bayangkan Bapak Ibu, ikut Tuhan sudah lama. Jadi pemain musik band terkenal zamannya saya dan sampai hari ini. Tapi pada akhirnya dia mengatakan Tuhan itu tidak ada. Ini buat hati Tuhan sakit. Ini buat hati Tuhan kecewa. Kok kamu yang sudah seperti itu ya kamu bilang Tuhan tuh gak ada. Hari ini Bapak Ibu seberat apapun persoalan kita, seberat apapun pergumulan kita, Tuhan sudah tolong, Tuhan belum tolong, jangan sampai di dalam hati kita ini mengatakan, Tuhan engkau ini masih ada apa enggak sih? Tuhan Yesus engkau ini ada enggak sih? Jangan sampai Bapak Ibu, ingat Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menolongku. Mungkin hari ini dia belum tolong, tapi ingat Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu menolong kita tepat waktu. Makanya butuh setiap hari itu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita butuh punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangsa Israel enggak punya hubungan yang intim. Sehingga dia mengatakan Tuhan itu tidak ada. Dikatakan lagi apa? Tidak ada raja di dalamnya. Tuhan enggak ada, raja enggak ada. Ini lebih parah lagi Bapak Ibu. Waktu zaman dulu bangsa-bangsa Israel kerajaan. Pertama Tuhan kirim nabi. Mereka tolak nabi, mereka minta raja. Tuhan kasih raja. Tuhan kasih raja. Raja itu berfungsi untuk mengarahkan kerajaan, mengarahkan, menuntun kemana arahnya kerajaan. Kalau saya boleh gambarkan, bangsa Israel ini Tuhan sudah enggak ada, Roh Kudus pun juga sudah enggak ada. Kita perlu hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita pun juga harus taruh Roh Kudus. Berapa saat yang lalu kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu menginsafkan kita. Roh Kudus itu mengingatkan kita. Roh Kudus itu mengajari kita untuk melakukan segala hal. Jadi kalau hari ini kita mungkin diberikan brilliant, otak yang jenius, kita diberikan bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Itu semua bukan karena kekuatan kita. Tapi itu semua karena Roh Kudus yang ajarkan dalam kehidupan kita. Semakin kita melekat, semakin kita intim, semakin kita ditambah, semakin kita ditambah. Semakin kita tunduk, semakin kita ditinggikan. Semakin kita merendahkan kiri, semakin kita ditinggikan. Ada amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Akuilah dalam hidupmu. Semua itu karena Tuhan, semua itu karena Roh Kudus. Tapi bangsa Israel tidak mau. Bangsa Israel itu siklusnya muter Bapak Ibu. Mereka percaya Tuhan, ketika ditolong Tuhan mereka berontak, mereka ikut dunia, muter hidup susah, berteriak lagi Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong, muter, jadi diberkati Tuhan, sudah diberkati Tuhan, muter lagi Bapak Ibu, jadi mundur lagi. Itu siklusnya bangsa Israel. Makanya sampai hari ini mereka belum menikmati tanah Kanaan, perang terus. Apa yang terjadi? Mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar apa yang membuat hati Tuhan sakit dengan bangsa Israel. Yang pertama kita buka sama-sama di dalam Yehezkiel pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Yehezkiel pasal yang ketiga ayat yang ketujuh, apa yang membuat hati Tuhan sakit sehingga Tuhan tuh mau berusaha menolong mereka, berusaha menyelamatkan mereka, tapi tidak bisa. Sudah dikirim nabi pun dibuat gampang, tetap gak bisa. Kenapa? Dan saya berharap ini bukan jemaat surya kebenaran, tapi kita mau belajar. Yehezkiel 3 ayat yang ketujuh dikatakan di situ apa?
Akan tetapi kaum Israel apa? Tidak mau mendengarkan engkau. Sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena apa? Seluruh kaum Israel berkepala dan bertegar. Mohon maaf, coba dipegang kepalanya Bapak Ibu. Batu bukan Bapak Ibu? Bukan ya. Dipencet masih bisa itu ya Bapak Ibu. Gak keras kayak batu ya. Nah, bangsa Israel ini sampai dikatakan seperti itu. Mereka ini berkepala batu, bertegar hati. Coba orang tua di sini. Kalau ketemu anaknya kepala batu. Hari ini ngomong dengar. Besok dengar. Lusa berubah lagi, kepala batu lagi. Lusa kepala batu lagi. Jengkel enggak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Pasti jengkel. Saya ini mau gimana? Saya menggambarkan pada pagi hari ini bagaimana hubungan orang tua dan anak seperti Tuhan Yesus juga dengan kita. Saya gimana mau bawa anak ini maju, mau bawa anak ini naik terus. Kalau ketika diajarin kepala batu. Saya percaya di tempat ini enggak ada yang kepala batu. Di tempat ini yang ada semuanya brilian semua. Amin Bapak Ibu kasih Tuhan. Semuanya hikmat Tuhan ada. Semua bijaksana semua ada. Itu dulu orang Israel Bapak Ibu. Berkepala batu. Mereka lebih mempercayai kepintaran mereka. Mereka lebih mempercayai apa yang menjadi hikmat mereka. Hikmat manusia. Bukan hikmat Tuhan. Coba lihat sampai hari ini. Betul enggak kalau orang Israel itu pintar-pintar? Betul Bapak Ibu. Mereka itu orang-orang kaya yang ada di dunia, orang-orang berhikmat yang ada di dunia. Bahkan di belakang pemerintahan Amerika itu pun banyak orang-orang yang enggak kelihatan. Itu kebanyakan adalah orang-orang Israel. Mereka kaya-kaya luar biasa. Mereka pintar-pintar luar biasa. Tetapi ada minusnya. Mereka itu orang yang keras hati. Dan orang yang dikatakan di situ bertegar hati. Jangan sampai kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, jemaat yang keras hati. Jemaat yang bertegar hati. Kalau bertegar hati untuk hal yang benar enggak apa-apa. Tapi kalau hal yang salah, jangan kita bertegar hati. Kita bilang, hatiku berikan aku hati yang lemah lembut. Hati yang mau mendengarkan. Hati yang mau mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Ya, kadang kelihatan orang yang mungkin ketika ditegur senyum, nggak ada di sini. Di sini nggak ada. Mungkin ketika ditegur senyum, memang senyum itu adalah jawaban terbaik Bapak Ibu. Karena kalau sudah ditegur senyum, mau bilang apa Bapak Ibu? Betul kan ya? Tapi ketika sudah ditegur, ya, kemudian masih memberikan argumen, masih ngomong, itu masih bisa komunikasi. Tapi kalau sudah senyum kalau misalnya menerima bagus. Kayak misalnya ditegur, kamu jangan begini-begini. Senyum, menerima, it's okay. Tapi kalau kita senyum, kemudian kita bilang, ngomong apa sih, karep-karep lah. Daripada debat, mending senyum aja sudah diam. Jangan terlambat loh ke gereja. Jangan ini loh. Tapi hatinya, karep-karepku, mau-mauku. Itu namanya bertegar hati. Itu yang namanya berkeras hati. Ingat Bapak Ibu, kita ini sudah terima banyak pertolongan Tuhan. Kita ini sudah banyak terima anugerah Tuhan. Milikilah hati yang lemah lembut. Bangsa Israel enggak. Mereka lebih memilih kepintaran mereka. Mereka lebih memilih apa yang menjadi maunya mereka. Makanya sampai hari ini Tuhan tuh belum bisa menolong betul-betul. Tapi nanti ada saatnya mereka akan bersujud, merendahkan diri dan berseru kepada Tuhan. Nah, itulah baru betul-betul Tuhan tolong mereka. Sekarang masih belum. Mereka masih ada yang bantu. Mereka minta tolong sama orang, tolong bantu dong, kirimin tuh rudal sedikit ke mereka. Dikirimin rudal Bapak Ibu. Tapi nanti satu saat ketika mereka betul-betul terjepit, ketika mereka betul-betul ada dalam kesesakan, itu mereka berseru, itu baru mereka betul-betul berharap sama Tuhan. Tapi sayangnya itu sudah bagian daripada akhir zaman. Nah, ini jadi sebuah pelajaran. Jangan sampai kita tunggu betul-betul dalam keadaan terjepit karena ketegaran hati kita, karena kekerasan hati kita, baru kita mau berubah. Jangan. Lebih baik hari ini kita datang. Ya Tuhan, ini saya. Berikan aku buah roh kelemah lembutan.
Berikan aku buah roh, hati yang lemah lembut, hati yang mau menerima. Tuhan melihat dari tempat yang maha tinggi. Oh, ini anakku ya. Dia orangnya mau dengar-dengaran ya. Dia orangnya mau sungguh-sungguh ya. Tunggu saatnya. Aku tuntun jalannya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Dikatakan mereka orang yang berkepala batu dan orang yang bertegar hati. Yang kedua, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-13. 2 Tawarik pasal yang ke-13, selain mereka itu sudah kepala batu, mereka itu sudah tegar hati itu dalam arti, dalam konotasi yang jahat ya. Nah di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-13, ayat yang ke-7, saya baca ayat yang ke-6 dulu. Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak melawan tuannya. Petualang-petualang orang-orang Dursila berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo yang masih muda dan belum teguh hati dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Nah dikatakan di situ Rehabeam orang yang masih apa? Masih muda, belum teguh hati, nggak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Apa yang membuat Tuhan itu sakit hati? Karena bangsa Israel itu orangnya tidak tetap hati. Kalau yang tadi itu dia itu keras kepala batu, diomongin nggak bisa. Yang kedua, mereka itu hatinya itu nggak tetap. Kadang A, kadang B. Nggak ada namanya kesetiaan. Nggak ada bisa nyanyi sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Kenapa? Karena mereka masih muda. Muda itu bukan berbicara usia saja. Memang kadang anak muda itu begitu. Kalau ditanya mau makan di mana, terserah. Tapi nanti ketika sudah datang ke situ, loh kan kamu tahu, misalnya ini kalau yang sudah menikah gitu kan ya, misalnya sukanya istrinya mungkin suka makan apa, rawon gitu ya. Nah ketika suaminya mungkin tanya, mah mau makan di mana? Kadang biasa wanita-wanita itu begitu Bapak Ibu. Gak ada yang bisa kayak langsung tekap gitu loh, mau makan di mana gitu loh ya. Apa kue teo apeng gitu kayak atau apa mungkin soto Makassar gitu. Mesti milih, terserah kamu deh. Terserah kamu deh. Betul dibawa Bapak Ibu. Pas suaminya lagi kepingin makan soto kambing Bapak Ibu. Pas sudah datang soto kambing, loh kamu kok makan ke soto kambing sih? Aku maunya itu makan ayam penyet gitu misalnya. Baru kemudian suaminya disalahin. Padahal yang tadi bilang terserah siapa Bapak Ibu? Istrinya. Ya kan? Kadang orang-orang banyak seperti itu, hatinya enggak tetap. Mencela-mencele. Sama karena apa? Mungkin masih muda. Nah muda itu juga bicara tentang apa? Rohani yang masih anak-anak. Makanya kita harus bertumbuh kerohanian kita. Kalau kerohanian kita dikatakan masih seperti susu, yang makanannya susu, minumannya susu, bukan makanan keras. Kadang hati itu mencela-mencele. Percaya ini iya, percaya itu iya. Makanya coba kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh, kekuasaannya menjadi teguh. Rehabeam ini masih muda. Dia mengalami yang namanya mungkin oke lah dia diangkat sama Tuhan. Dia kerajaannya mulai kokoh, tapi ketika kerajaannya mulai kokoh, hatinya mulai goyang. Banyak orang kan ketika belum bisa berbuat apa-apa, sama Tuhan tuh luar biasa. Mantep. Datang doa malam ya, datang yes. Datang ini ya pelayan, datang yes. Karena apa? Mungkin masih belum kokoh. Setianya sama Tuhan luar biasa. Apapun dilakoni. Karena apa? Setia. Karena apa? Sungguh-sungguh. Tetapi ujiannya ketika mulai kekuasaannya kokoh. Mulai ada sesuatu yang diangkat dari dalam kehidupannya. Nggak tahu apa yang diangkat. Mungkin ekonominya diangkat. Mungkin jabatannya diangkat. Mungkin gajinya diangkat. Mungkin apa yang diangkat mulai nih goyah. Ya apa ya? Datang gak ini nanti doa malam ya? Datang gak nanti ini ibadah ya? Kenapa? Aduh saya ada begini. Aduh saya ada begini. Rehabeam begitu. Dan lama-lama Tuhannya ditinggalkan. Lama-lama Tuhannya dihiraukan. Dia lebih milih apa? Yang kelihatan mata. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Ketika mungkin Tuhan sudah mengangkat kehidupan kita, biarlah dalam hati kita kita mengatakan sekali Yesus tetap Yesus. Orang yang meninggalkan hukum Tuhan, orang yang meninggalkan Tuhan ketika hidupnya mulai diangkat gak bakalan lama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oke, mungkin dia bisa tetap maju, tapi Tuhan ganti orang lain. Pasal yang ke-13 ayat yang pertama, Abia anaknya menggantikan dia. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam, menjadi rajalah Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah, nama ibunya adalah Mikaya, Uriel dan Gibea, dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Nah, anaknya ini mulai mengembalikan kembali ke jalan Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo ketika mungkin kita sudah mulai diangkat, kita sudah mulai dibawa Tuhan naik, tetaplah teguh, tetaplah setia. Jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan. Tadi kita lihat ada Rehabeam. Di satu sisi di kerajaan Israel, ada orang yang namanya Yerobeam. 1 Raja-Raja 14 ayat yang ke-10, Tuhan bilang, aku akan menyapu keluargamu. Karena apa? Yerobeam itu anugerah Tuhan. Dia dikasih kesempatan, bukan karena usahanya, bukan karena kekuatannya. Dia bisa memerintah bangsa Israel 9,5 suku. Tapi dia takut kehilangan kekuasaannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Tuhannya diganti dengan berhala. Dia bikin 2 patung lembu emas. Apa yang hari ini menjadi berhala dalam kehidupan kita? Apa hari ini yang membuat kita meninggalkan Tuhan? Jangan sampai Tuhan berkata apa? Hatiku sakit. Nanti kita baca dalam Yeremia, Tuhan katakan, hatiku sakit. Jangan kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Rehabeam anak muda yang tidak tetap hati. Yerobeam pun juga meskipun dia sudah berusia, dia pun juga tidak tetap hati. Dia lebih memilih berhala dunia daripada dia lebih memilih Tuhan. Dikatakan apa? Orang yang keras hati, ujungnya pasti sia-sia. Orang yang keras hati, orang yang tidak tetap hati, ujungnya pasti akan tetap sia-sia. Kembali Yeremia 8 ayat yang ke-9. Dikatakan di situ apa? Dan patung-patung mereka dan dewa-dewa asing yang apa? Yang sia-sia. Ujungnya sia-sia Bapak Ibu. Mungkin kelihatan hanya sebentar, tapi ujungnya sia-sia. Pagi hari ini jangan sampai kehidupan kerohanian kita sia-sia. Jangan sampai kehidupan kita ujungnya sia-sia. Karena apa? Kita orang yang keras hati, kita orang yang tidak tetap hatinya. Ayo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kalau kita sudah berkomitmen untuk mau percaya Tuhan. Ketika kita sudah berkomitmen untuk setia dengan Tuhan, setialah sampai akhir. Bahkan kalau bisa, terus tambahkan imanmu, tambahkan imanmu. Percaya Bapak Ibu, orang yang seperti ini, ketika kita berseru sama Tuhan, Tuhan tuh sanggup kok buat perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Kalau kita baca ceritanya Abia, pada waktu itu Abia berperang dengan Yerobeam. Karena apa? Tuhan yang gerakkan hati Abia. Ini Yerobeam ini memberontak. Dia sudah dikasih kepercayaan, dia sudah dikasih berkat, sudah dikasih kekuasaan, tapi dia malah bawa orang-orangnya. Dia malah bawa keluarganya jauh daripada Tuhan, bukan mendekat. Tuhan gak suka. Karena pemberontakan dari Yerobeam, Tuhan pakai ini yang namanya anak muda Abia. Ayo kamu lawan Yerobeam. Suatu saat ketika mereka berperang, si Abia ini, kalau kita baca di dalam 2 Tawarik tadi, 2 Tawarik tadi pasal yang ke-13, 2 Tawarik pasal yang ke-13 tadi, kita baca. Kalau kita baca baik-baik kita mengerti. Ayat yang ke-3 dikatakan, Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang. Yang jumlahnya berapa? 400.000 orang pilihan. Sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan berapa? 800.000 orang-orang pilihan. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Nah, 400.000 orang pilihannya Abia dihadapkan dengan 800.000 orang pilihannya Yerobeam plus gagah perkasa.
Artinya orang-orang yang memang hebat berperang, jago berperang, memang sudah biasa berperang, mungkin yang badannya kekar. Istilahnya ini 1 lawan 2 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bayangkan, 1 lawan 2. Satu yang mungkin sabuk putih, yang 2 ini sabuk hitam. Kalau karate itu begitu. Apa yang terjadi? Pada waktu itu ketika mereka sedang berperang, nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Ketika mereka sedang berperang, si Yerobeam taruh 400.000 orang di depannya. Dan kemudian Yerobeam taruh lagi di belakang orangnya Abia tuh 400.000 orang. Berarti depan ada musuh, belakang ada musuh, kanan kiri ada musuh. Kalau Bapak Ibu baca baik-baik. Kira-kira menang siapa Bapak Ibu? Sabuk putih sama sabuk hitam dulu aja lah, kira-kira menang siapa? Pasti menang sabuk hitam. Nah ini 1 sabuk putih lawan 2 sabuk hitam. Menang siapa? Pasti sabuk hitamnya. Sama juga seringkali kita dihadapkan dengan hal-hal yang seperti ini. Hal yang seakan-akan sudah gak ada jalan lagi dalam kehidupan kita. Maju kena, mundur kena, ke kanan kena, ke kiri kena. Sama kan bangsa Israel, mundur ada bangsa Mesir, kanan tembok, kiri tembok, depan laut. Apa yang terjadi? Ini kalau perang sudah pasti menang Yerobeam. Tapi lihat, ketika dia berteriak, Tuhan Yesus tolong kita. Tuhan Yesus tolong kita. Ketika mereka berteriak, mereka dikatakan menyerukan trompet sangkakala. Ada hubungan, ada pujian, ada penyembahan, ada pengharapan kepada Tuhan. Tuhan campur tangan. Tuhan buka jalan. Sehingga daripada Yerobeam semuanya dikalahkan. Siapa yang bikin kalah? Tuhan. Terjadi kekalahan yang besar di dalam kerajaan Yerobeam. Karena siapa? Karena Tuhan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ada karena Tuhan. Kita ada karena pertolongan Tuhan. Kalau hidup kita gak keras hati, kalau hidup kita gak kepala batu, kalau hidup kita ini gak tegar hati yang salah, ketika kita berseru sama Tuhan, kita meminta pertolongan Tuhan, percaya Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di tempat ini semua sudah mengalaminya. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Tetaplah percaya, tetaplah berharap kepada Tuhan. 400.000 bisa mengalahkan 800.000. Itu ceritanya bagaimana? Itu konsepnya bagaimana? Sama juga seringkali kehidupan kita gak ada konsep bagaimana bisa melangkah maju. Ke depan ini bagaimana jalannya? Semua orang berteriak susah. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa kali saya jalan ke panti asuhan dengan Bapak Ivan, seringkali kita ngomong, kok cepet ya jalannya ya, biasanya jalan tuh rame gitu, kok sekarang kita melihat jalan tuh sepi banget, mungkin hari libur, enggak juga Bapak Ibu. Kemarin saya lewat ke Kembang Jepun, hari Sabtu, saya lihat banyak toko-toko di Kembang Jepun tuh tutup. Hari biasa pun juga begitu, biasanya Kembang Jepun tuh rame banget. Tapi hari-hari ini saya lihat banyak toko-toko yang tutup di situ. Padahal Kembang Jepun itu adalah toko-toko yang cukup lama. Saya nggak tahu apakah memang karena betul-betul keadaan itu yang nggak baik. Tapi percayalah bersama Tuhan Yesus kita. Ketika kita berjalan, kita terus berharap menjadi orang yang betul-betul tidak keras hati. Ada jalannya, ada tuntunannya, ada pintu yang terbuka di dalam kehidupan kita. Amin. Pasti Bapak Ibu, jangan khawatir. Karena itu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Ayo belajar untuk mau berubah. Dikatakan tadi bagian yang terakhir di dalam Yeremia tadi pasal yang ke-8. Ya, Yeremia 8 ayat yang ke-20. Bangsa Israel sudah keras hati, kepala batu, ya, sudah tidak tetap pendirian. Ayat yang ke-20 ini lagi lebih parah. Sudah lewat musim menuai. Sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka, aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Yang terakhir, apa yang membuat hati Tuhan itu sakit?
Karena mereka bukan hanya kepala batu, bukan hanya tegar hati, bukan hanya tidak tetap hati. Tapi mereka itu orang yang gak mau berubah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puancet. Makanya dikatakan, ini sudah lewat musim menuai. Sudah ganti musim menabur. Tapi kok Tuhan belum tolong mereka? Karena apa? Bagaimana Tuhan mau menolong mereka ketika mereka tidak mau berubah? Puancet. Atos yo tetap atos, mokong yo tetap mokong, tidak setia ya tidak tetap setia, ngamuan ya tetap ngamuan, dendam ya tetap dendaman. Apalagi? Macam-macam. Karena apa? Tidak mau berubah. Tuhan tuh sudah kasih kesempatan. Supaya kalau bisa, jangan sampai bangsa Israel ini kena penghukuman. Sampai dikirimkan Nabi Yeremia. Yeremia nelateni sampai dia berusaha menghibur hatinya. Enggak kok, pasti bangsa Israel ini bisa. Pasti bangsa Israel ini bisa. Tapi puancet, mereka tetap tidak mau berubah. Bapak Ibu kalau ketemu anak gitu gimana? Sudah diomongi, puancet tidak mau berubah. Bapak Gembala seringkali tetap ngomong sama saya. Nyonyo, kamu dari dulu sampai sekarang puancet ngeyelan. Saya ingat sekarang, ngeyelan. Ngeyel itu bahasa Jerman Bapak Ibu. Jadi ketika dia omong, itu ada saja yang bisa bantah gitu loh. Ketika ngomong, ada saja jalannya untuk bantah. Entah bantah dari ilmu ini, bantah dari ilmu ini. Ya kan saya bilang, ilmunya dari gurunya kan begitu toh. Jadi dari mana saja kan bisa masuk begitu Bapak Ibu. Jadi saya kalau dimarahin Bapak Gembala itu ceritanya selalu satu. Gak bisa gak ngeyel. Selalu ngeyel gitu. Nah Tuhan mau nolong kita gimana kalau kita itu selalu apa Bapak Ibu? Ngeyel. Tapi Yohanes 15 dikatakan apa? Kalau engkau di dalamku, aku di dalammu, minta saja apa yang kau minta pasti apa Tuhan? Kasih. Karena apa? Ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, ada perubahan dalam kehidupan kita. Ada perubahan dalam hidup kita, enggak ngeyelan lagi. Enggak ngamuan lagi. Macam-macam, enggak sombong lagi, enggak simpan kepahitan lagi. Tapi hidupnya mau berubah, Tuhan apa ya yang Tuhan mau rubah dalam hidupku? Tuhan apa ya yang Tuhan mau rubah dalam hidupku? Ayo, kita pakai kesempatan kita kali ini. Selalu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita selalu makin hari itu makin diajarin, kamu itu kurangnya begini loh. Mungkin Bapak Ibu bertanya, tuh masa sih ada sih suara-suara kayak gitu? Masa sih ada suara-suara kayak gitu? Percaya Bapak Ibu ketika kita minta sama Tuhan. Di dalam Yesaya 54 ayat yang pertama itu dikatakan, ketika aku bangun pagi-pagi, aku mau mendengar apa yang Tuhan ucapkan. Aku mau mempunyai lidah sebagai seorang murid. Aku mau mendengar apa yang Tuhan mau ucapkan. Berarti Tuhan tuh bisa ngomong sama kehidupan kita. Tapi seringkali ketika Tuhan ngomong, kitanya yang menutup telinga kita. Kitanya yang gak mau membuka jalan kita, gak mau membuka hati kita. Tapi pagi hari ini, janganlah hati kita keras seperti batu. Janganlah kepala kita seperti kepala batu. Tapi kita mau orang yang mau diubahkan. Kalau dulu mungkin kita orangnya kasar dalam pembicaraan, di dalam perbuatan. Kali ini mungkin bisa lebih halus, bisa lebih bijaksana. Karena apa? Karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan gak tolong-tolong bangsa Israel? Karena kekerasan hati mereka. Biar pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita menjadi orang yang diubahkan, menjadi ciptaan yang baru, kita mau nurut apa yang Tuhan mau ajarkan. Kita mau menjadi orang yang tetap pendirian, sekali Yesus tetap Yesus. Kita jadi orang bukan yang kepala batu. Percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu terlalu gampang, Tuhan itu terlalu mudah untuk membalikkan tangan di dalam kehidupan kita. Satu malam Tuhan berperang, musuh-musuh Israel dikalahkan. Dalam kehidupan kita pun juga seperti itu. Ketika kita berteriak di dalam kesesakan, Tuhan ada, Tuhan tolong, Dia kirimkan pertolongan dari surga. Ada jalan-jalan yang terbuka dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat buat kehidupan kita. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan kepada Bapak Gembala.